adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad min sebagian, min litaba'id, sebagian aja dari tanda-tanda kebesaran kami. Dalam firman yang lain, kalau Isra itu diterangkan di surat Al-Isra ayat yang pertama. Kalau Mi'rajnya diterangkan di surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, tapi min hanya sebagian. Dalam tafsir Al-Wasid dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW dipertunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tujuannya adalah bukan untuk menjadikan Nabi yakin, enggak, untuk menjadikan Nabi Muhammad menambah keyakinan yang sudah sempurna, maka semakin disempurnakan lagi karena peristiwa Isra wal Mi'raj ketika Nabi Muhammad menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah kita semuanya mendapatkan hadiah istimewa. Mohon maaf, ini bukan beban, ini bukan problem, ini bukan rintangan, ini adalah hadiah. Apa hadiahnya? Salat. Asalnya 50 waktu. Kalau orang nggak pernah belajar agama nganggap itu 50 waktu memberatkan. Ini orang kalau sholatnya 50 waktu beneran nggak sempat pakai celana, mungkin pakai sarung, baru mau ngelepas udah hayya ala sholah lagi, pakai sarung lagi, mau ngelepas lagi hayya ala sholah lagi, 50 waktu. Ini orang nggak ngerti, dibilang memberatkan, tapi sesungguhnya itu tanda Allah cinta. Karena Allah cinta sama kita, Allah rindu sama kita, Allah kangen sama kita semuanya, kita diminta sama Allah ngadep sehari 50 kali. Karena rindunya Allah sama kita. Allah pengen lihat kita sujud, padahal Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita semuanya. Kita diminta sholat ngadep Allah sehari 50 kali. Tapi kalau beneran terjadi, kayaknya umat ini nggak kuat. Ini 5 waktu aja yang bolong-bolong banyak soalnya. Bener apa bener? Ini 5 waktu aja masih banyak yang bolong-bolong. Nah, akhirnya turun sampai akhirnya satu hari sholat hanya 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merenung. Kita satu hari sama Allah dikasih waktu berapa jam? 24 jam. Ada yang lebih atau ada yang kurang? Nggak ada ya, semua sama. Waktu kita sehari semalam itu kalau berdasarkan Masehi, itu waktu kita sehari semalam itu 24 jam. Itu waktu kita sehari semalam. Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya, 24 jam ini kira-kira waktu yang cepat atau waktu yang singkat? Kalau pengangguran sama orang yang kerja ini jawabannya beda. Nah, pertanyaan berikutnya, sholat kita itu butuh waktu total 5, perlu waktu berapa sih? 5 waktu ini perlu waktu berapa? Subuh berapa menit sih? Yang jawab 5 menit ini udah sholatnya Masya Allah ini. Mungkin kunutnya double 3 itu. Ya katakanlah ada 5 waktu sholat itu memerlukan waktu setengah jam. Bener apa enggak? Mungkin kurang. 5 waktu sholat itu memerlukan waktu setengah jam. Anda bayangin setengah jam untuk sholat, 23 setengah jam untuk aktivitas kita yang lainnya. Pertanyaannya, yang sholatnya keburu-buru banyak apa banyak? Padahal cuma setengah jam sehari. Yang sholatnya tergesa-gesa banyak kan? Banyak. Makanya itu sekarang ini kita merenung, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup Anda sehari 24 jam itu keberkahannya
nasibnya tergantung dengan setengah jam, yaitu waktu sholat Anda. Kalau yang setengah jam ini Anda perhatikan beneran, Anda khusyuk, 24 jam beres insya Allah. Kira-kira kerja setengah jam cukup untuk ongkos hidup sehari, mau apa enggak? Sholat ini Anda setengah jam sholat, 23 setengah jam yang lainnya ini dapat berkah karena setengah jam Anda sholat. Makanya nikmati waktu sholat kita, nikmati waktu sholat. Jangan cuma satu sekedar pokoknya datang sujud, enggak. Kalau sholat itu anggap ini Allah rindu sama saya, sekarang saya dipanggil sama Allah, ngadepnya sama Allah yang beneran, khusyuk. Habib mau khusyuk susah. Nabi udah ngajarin, pertama kalau wudhu itu yang khusyuk. Nanti jalannya ke masjid juga jangan sambil lari. Ini ajaran Nabi. Bisakinah wal waqar, dengan penuh ketenangan. Orang kalau udah jalan menuju salat sambil lari, yakin nggak akan khusyuk. Kenapa? Lari nanti takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak sempet baca Fatihah udah ruku imamnya. Jadi sambil jalan, ketinggalan gimana? Tidak apa-apa ketinggalan, udah memang dasarnya telat. Ya udah nasibnya ketinggalan memang. Datang kemudian ketika sholat, tahu apa yang dibaca, kemudian setelah itu posisi pandangan mata melihat ke arah tempat sujud. Sebagian ulama menyatakan memejamkan mata itu hukumnya makruh ketika sholat. Kenapa? Karena mayoritas orang kalau mata terpejam, satu di antara dua, ngantuk atau berhayal. Ya, yang dipejamkan mata khusyuk ada, nggak makruh bagi dia. Tapi kalau kita memejamkan mata kok jadinya semakin lama semakin merunduk, padahal bukan waktunya ruku, berarti ini udah ngantuk itu namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadiah terbesar adalah salat. Dan dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan banyak peristiwa yang dapat menguatkan Nabi. Isra dimulai di masjid. Dimulai ada di masjid. Walaupun saya sampaikan, karena sebelumnya biar nggak ada yang protes ini, itu kan ada yang bilang rumahnya Ummu Hani. Benar, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama di masjid langsung ke perjalanan. Pendapat yang lain ada yang mengatakan dari rumah Ummu Hani kemudian dibawa ke masjid, baru setelah itu perjalanan. Siapa sih Ummu Hani? Nih anak muda dengerin ini. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani itu putrinya Abu Thalib, perempuan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, akan tetapi tidak sampai beliau nikahi. Jadi ini dalil cinta tidak harus memiliki. Ya, yang ketawa berarti barisan patah hati ya. Cinta tidak harus memiliki. Dalilnya ini dalilnya. Jadi orang patah hati aja sama Nabi dikasih uswatun hasanah kok. Ini orang patah hati ini ada uswatun hasanahnya dari Rasulullah. Nih bayangin sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Nabi jatuh cinta sama Ummu Hani. Nabi datang ngelamar. Ketika dilamar ternyata Ummu Hani sudah dilamar sama orang lain. Sudah dilamar sama orang lain. Terus Nabi putus asa? Enggak. Berarti belum jodoh. Berarti cari yang lain, yang lainnya. Oh, kadang udah ngelamar keduluan nggak mau nikah sampai mati. Kalau nggak nikah sampai mati kayak Imam Nawawi nggak ada masalah, karangan kitabnya banyak. Ini nggak nikah sampai mati, tiap hari buat status. Nah, ini namanya bukan Imam Nawawi, ini namanya Imam Ngawuri, ini namanya ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dilamar ditolak.